Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sahabat kicau mania dimanapun Anda berada? Semoga sahabat kicau mania semua sehat selalu dan selalu dalam keadaan bahagia ya. Karena bahagia itu sangat penting di masa pandemi yang masih terus belum selesai ya. Di pagi yang cerah ini saya akan memberikan tips sedikit lah, kita sharing-sharing aja nih. Ini adalah pengalaman pribadi saya pada saat saya mengajarkan pertama kali trotol mulai usia sekitar 3 bulan ya. Di sini akan saya share ya, berbagilah pengalaman dengan rekan-rekan semua yang mudah-mudahan bermanfaat. Di sini saya akan mengulas dari awal apa aja yang harus dipersiapkan dan juga apa-apa saja yang harus dilakukan ya. Oke, kita akan mulai teman-teman semua. Yang pertama yang kita harus siapkan dan kita kondisikan adalah kita harus memastikan bahwa trotol minimal usianya sudah 2 bulan. Kenapa usia 2 bulan? Karena dalam usia 2 bulan ini trotol murai sudah mempunyai daya tahan tubuh yang baik, dan dalam usia ini sudah bisa kita ajarkan aktivitas yang bermanfaat untuk trotol mandi keramba ya. Oke, yang kedua kita harus pastikan trotol sudah makan fur dan sudah terbiasa makan extra podding EF ya, karena itu sangat perlu sekali. Kenapa? Kita harus pastikan trotol sudah makan fur, karena dengan sudah makan fur daya tahan tubuhnya sudah baik dan kita akan jauh lebih mudah untuk mengajarkan hal-hal yang memang perlu sudah mulai diajarkan untuk trotol usia 2, 3, paling maksimal 4 bulan ya, kita ajarkan trotol ini. Dan yang ketiga, kita pastikan trotol dalam keadaan sehat ya. Jangan sampai itu yang namanya trotol sakit atau lagi kurang bergairah kita ajarkan mandi atau kita lakukan aktivitas mandi pada saat trotol tersebut dalam keadaan tidak sehat. Itu kita analisa dulu tuh ya. Kita analisa dulu sebelum trotol tersebut kita dorong untuk belajar mandi di keramba. Apalagi ini adalah mandi keramba yang pertama kali ya. Yang keempat, kita harus pastikan kondisi cuaca dalam kondisi baik, dalam kondisi cerah ceria, dalam kondisi yang terang, matahari cukup. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya kondisi hujan atau kondisi kurang memungkinkan, tidak ada matahari, itu kurang baik untuk kita lakukan pemandian untuk trotol kita. Yang kelima, kita harus siapkan adalah perlengkapan pendukung ya. Perlengkapan pendukung pasti kerambanya itu sendiri. Jangkrik itu ada untuk pancingan ya. Semprotan kalau memang itu diperlukan. Terus juga fasilitas air ya, karena itu tetap kita harus siapkan. Oke, itu adalah 5 item atau 5 hal yang kita harus perhatikan sebelum kita melakukan pemandian atau kita mengajari trotol kita untuk mandi pertama kali di dalam keramba. Oke, kita akan lihat langsung cara-caranya. Nah, ini adalah keramba. Keramba yang nantinya adalah tempat
atau media untuk trotol belajar mandi untuk pertama kali, kita harus pastikan bahwa si dasaran itu dalam kondisi bersih, tidak ada semut, kotoran, dan hal-hal yang nantinya akan membuat burung tidak nyaman. Dan yang penting juga ini ya, coba kita perhatikan bahwa tangkringannya itu usahakan teman-teman semua untuk mencari tangkringan yang agak melandai ke dalam ya. Melandai itu kita perhatikan. Kenapa? Ini fungsinya adalah untuk kaki murai itu akan menempel di permukaan air, sehingga itu akan memudahkan atau merangsang trotol itu sendiri untuk mandi atau memulai mandi ya. Kita bisa lihat, mulai trotol sudah melihat kerambanya. Ini saya simpan jangkriknya di sini nanti ya. Tapi sebelum saya masukkan jangkrik ini ke dalam keramba, biasanya saya pancing dulu agar dia tahu bahwa ini adalah makanan favoritnya. Jangkrik itu makanan favoritnya ya. Saya simpan di sini. Kita lepas. Nah, setelah kita lepas, kita diam dulu. Kita pastikan jangkriknya tidak kemana-mana. Nah, burungnya udah pengen buru-buru masuk karena mungkin masih lapar ya. Nah, oke, kita akan siap-siap untuk membuka. Tapi yang teman-teman harus pastikan adalah permukaan pintu antara permukaan pintu keramba dan kandang itu dipastikan sejajar ya, karena itu akan mengurangi burung lepas pada saat pintu dibuka ya. Kita akan lihat apakah urai trotol ini akan cepat masuk. Tapi kalau kita bisa lihat ya, tuh kita pancing dulu selera makannya agar dia mudah cepat untuk masuk. Saya sengaja untuk mempermainkan dia dahulu agar dia nantinya masuk cepat, tidak pakai lama ya. Nah, setelah dia penasaran, baru kita buka perlahan-lahan aja. Nah, kalau kita dorong, pastikan semuanya sejajar. Nah, kita menjauhi, kita jauhkan, masuk. Tuh biasanya, masuk, kita lepas. Oke, burungnya sudah masuk, cepat dan mudah. Nah, setelah itu kita keluarkan si batu bata ini. Kenapa? Karena ini mengurangi area untuk si trotol mandi ya. Oke, kita tinggal tunggu aja berapa lama trotol ini akan mandi. Biasanya trotol tidak akan lama untuk mandi kalau memang kondisi panas, dan trotol itu pada prinsipnya senang dan suka dengan air. Tuh langsung, tidak pakai lama, tidak pakai susah dan tidak pakai ribet cara mengajarkan mengurai trotol untuk mandi pertama kali. Yang penting teman-teman harus persiapkan semuanya. Nah, ini dia udah mulai masuk ke dalam air. Dia memastikan dia nyaman dahulu. Setelah dia merasakan nyaman, dia biasa minum tuh. Dia minum dulu airnya, dia icip-icip dulu. Tuh, dia mulai minum. Nanti setelah itu dia akan basahi tubuhnya. Tuh, kita bisa lihat. Tuh, langsung, ya kan?
Ini tidak direkayasa, ini adalah real mandi pertama burung trotol murai usia 3 bulan. Ya. Yang penting pada prinsipnya teman-teman harus persiapkan apa yang tadi saya sudah share. Jadi semuanya akan sesuai dengan yang seharusnya. Kita bisa perhatikan burung tersebut mandi dengan senangnya, dengan happy. Dia akan membasahi tubuhnya. Kuyup, mandi basah. Nah, dia akan naik. Biasanya dia akan nyisir ya. Dia akan nyisir untuk pertama kali. Lalu dia akan masuk kembali untuk yang kedua biasanya. Setelah 2 kali burung tersebut mandi atau masuk ke dalam air, setelah itu biasanya dia akan mulai gelisah dan minta untuk masuk ke kandangnya lagi. Nah, kita tinggal tunggu aja. Kita akan tunggu murai trotol ini untuk masuk yang kedua kali. Lihatin, kita bisa lihat ya. Dia senang sekali. Yang kita harus pastikan bahwa kondisi nyaman untuk burung itu mandi, tidak berisik dan juga tidak panas ya. Tapi ada area yang panas, kita bisa lihat itu ada yang sebelah kiri agak sedikit panas, tetapi yang sebelah kanan itu relatif lebih teduh. Apalagi ada pepohonan yang itu akan merangsang si burung trotol ini untuk mandi. Pada prinsipnya burung murai trotol itu sangat senang mandi karena di alamnya sana dia melakukan aktivitas membasahi tubuhnya di kali ataupun juga di permukaan air yang memang tersedia di alam ya. Dia akan basahi tubuhnya, dia akan berenang di situ. Dalam setelah itu dia akan mulai menyisir. Setelah menyisir dia akan memanaskan tubuhnya di pancaran sinar matahari. Itu adalah aktivitas burung murai pada saat burung tersebut ada di alam liar sana. Dan kita juga coba akan masukkan kondisi tersebut di rumah kita ya. Nah, ini coba kita bisa lihat, itu ada mandi yang kedua atau nyemplung yang kedua kali itu. Senang sekali rupanya trotol murai ini untuk masuk ya. Kita bisa lihat kondisi kebetulan memang sedang panas, otomatisnya akan menambah kemauan si trotol itu sendiri untuk mandi ya. Jadi rekan-rekan semua yang punya trotol di rumah itu tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya untuk mulai dari umur 2 bulan paling lambat 4 bulan untuk mengajarkan trotolnya mandi. Adapun manfaat-manfaatnya ada banyak sekali, terutama adalah untuk membersihkan badannya dari kotoran-kotoran, kakinya ya kan, untuk membersihkan juga bulu-bulunya yang kadang-kadang pada saat makan itu masih menempel di kaki ataupun juga di bagian bulunya. Nah, pasti aktivitas mandi ini juga kedepannya adalah untuk mengajarkan si murai trotol ini untuk terbiasa dalam pengkondisian ya. Nanti agar pada saat nanti dia sudah mulai besar, apabila kita akan kondisikan sesuai dengan yang kita harapkan, artinya memang ini burung untuk hanya kicauan di rumah ataupun juga untuk kicauan di gantangan, itu akan jauh lebih mudah. Jauh akan lebih mudah untuk mengajarkan burung itu untuk masuk ke dalam pola rawatan kita ya. Itu udah mulai yang kedua
biasanya dia cukup, tapi kita akan coba kita lihat apakah memang dia masuk untuk yang ketiga kali atau sudah mulai gelisah. Kalau sudah mulai gelisah, bisa dilihat dengan dia nangkring di permukaan yang bukan di tangkringannya, biasanya seperti itu. Nah, ini biasanya sudah mulai cukup untuk dia bisa kembali lagi ke kandangnya. Oke, saya akan persiapkan terlebih dahulu kandangnya. Seperti ini sudah cukup. Kandang yang tadi akan saya kembalikan. Nah, ini pastikan sejajar ya teman-teman semua. Disejajarkan terlebih dahulu. Angkat perlahan-lahan saja, lalu kita dorong sejajar. Setelah itu kita jaga jarak, langsung masuk. Burung pintar. Oke, itu saja mungkin yang perlu saya share, berbagi pengalaman. Ini adalah pengalaman yang saya bagikan untuk rekan-rekan semua. Ini adalah real burung yang baru belajar mandi di dalam keramba pertama kali ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial ataupun juga sharing-sharing lainnya. Salam kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.